Bagaimana jika yang membuat Anda tidak berkembang, tidak mengambil sebuah action untuk merubah kehidupan Anda akibat definisi yang Anda punya mengenai apa itu produktivitas, apa itu bahagia, dan apa itu bersenang-senang dalam mengekspresikan potensi Anda. Maka nama saya Rahmat Baru Biasa, seorang Certified Facilitator Law Attraction, Master Praktisi Neuro Linguistic Programming, serta channeler dari entitas yang bernama Ezra yang akan memfasilitasi sesi meditasi malam ini. Dan seperti yang kita sudah bersama, dalam 13 tahun saya memfasilitasi klien, baik itu personal maupun perusahaan, ada satu cara pandang yang kebanyakan orang di luar sana sedang terpenjara, yaitu definisi yang mereka punya mengenai apa itu bahagia, apa itu bersenang-senang, apa itu mengekspresikan potensi. Seperti biasa, malam ini kita akan bergerak dari meditasi, diikuti dengan sedikit teori, dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan malam ini saya terinspirasi idenya dari klien saya yang menyatakan ingin bunuh diri. Kemudian saya tanya, apa alasannya? Setelah kita cari akarnya, ditemukan bahwa dia capek dengan peran dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, yang mana dia harus membahagiakan semuanya. Karena saking lelahnya dia mengatakan, bagaimana kalau saya bunuh diri? Nah, di tengah kondisi itu saya menyampaikan sebuah ide yang mungkin ini agak aneh. Teman di saya, si Ezra ngomong, coba deh ajak si orang ini ngomong dari sisi ini. Saya bilang kepada dia, bagaimana jika di tengah kondisi Anda ingin bunuh diri merupakan saat yang paling tepat? Awalnya kaget karena biasanya ketika dia sedang curhat seperti itu, orang-orang selalu meminta dia untuk tidak melakukan itu. Tapi di saya, yang saya cek energinya, I have to meet this person at his level. Saya tidak setuju, saya tidak juga menolak, namun saya berada di levelnya dia. Kemudian saya tanya, bagaimana jika keinginan kamu untuk bunuh diri adalah saat yang tepat? Nah, muncullah rasa penasaran dia, saat yang tepat seperti apa? Saat yang tepat untuk menghancurkan label yang kamu punya. Dan bagaimana jika kalau kamu bukan suami, kalau kamu bukan seorang ayah, kalau kamu bukan seorang anak, melainkan kamu adalah infinite being yang dapat melihat kondisi yang sedang kamu alami dari kondisi yang berbeda. Karena tekanan yang sedang dia berikan ke dirinya sendiri, kalau dia adalah seorang suami, ayah, seorang anak, yang dia ingin membahagiakan ibunya, ingin membahagiakan istrinya, ingin membahagiakan anak-anaknya, semuanya untuk orang lain dulu. Dan seperti yang kita sudah bersama, kalau Anda ingin membahagiakan orang lain, tapi Anda masih dalam kondisi yang bahagia, masih dalam kondisi yang menderita, Anda akan kehabisan peluru, Anda tidak menikmati proses membahagiakan orang lainnya, dan Anda akan lebih cepat stres, di mana kecenderungan Anda untuk menyerah itu semakin besar. Dan yang perlu kita sadari, kehidupan tidak pernah berhenti untuk bergerak. Oleh karena itu, dibandingkan kita tergilas oleh perubahan ini, kenapa tidak kita memainkan sebuah sarana yang sudah diberikan semesta kepada kita, yaitu energi itu sendiri. Tesla mengatakan, untuk mengetahui rahasia semesta hanya perlu kita tahu 3 hal. Kita perlu tahu apa itu vibrasi, frekuensi, serta energi. Nah, ketika Anda sudah mengetahui 3 hal tersebut, Anda akan lebih mudah untuk mengarungi apapun yang semesta, mengarungi kehidupan ini, dan siap menerima apapun yang semesta mau berikan kepada kita. Baik, nanti akan kita temukan kejelasan dari bagaimana apa hubungannya dengan membunuh label yang kita punya, dan semangat Anda untuk mengekspresikan potensi Anda, berkarya, menikmati prosesnya, sehingga mimpi Anda lebih mudah untuk diwujudkan. Oke, terima kasih. Seru ya. Padahal hanya men-scan tubuh kita, dan ini sudah diteliti oleh beberapa universitas. Pentingnya kita untuk men-scan tubuh kita ketika terjadi sebuah sensasi yang membuat Anda seperti overwhelmed, panik, dan sebagainya. Dan ada sebuah quote yang sangat saya suka mengenai emosi. Pertama adalah, your emotion is valid but your action is not. Emosi Anda itu valid, tolong dihormati, tolong diakui keberadaannya, sehingga pilihan Anda akan lebih banyak. Dibandingkan marah, kita tidak ingin marah, yang terjadi adalah malah beneran.
Tapi ketika ada rasa marah dan diakui, akhirnya pilihannya banyak. Mau marah kah? Mau nggak marah kah? Mau minum kopi kah? Jadi banyak pilihannya. Kalau di Muslim tuh ada, kalau marahnya duduk berdiri, kalau berdiri marahnya berdiri, berjalan, kalau marahnya berjalan berlari. Kalau di Neurolinguistic Programming itu istilahnya pattern interact. Anyway, malam ini kita akan membahas mengenai mewujudkan mimpi dari mimpi menjadi sebuah kenyataan yang banyak orang di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, masih bingung apa sih yang dimaksud dengan mewujudkan mimpi, bagaimana caranya. Sedangkan saya nggak tahu, saya diciptakan di kehidupan ini fungsinya buat apa. Um, Plato pernah bilang, tugas kita, kita diciptakan untuk mencari potensi, menemukan, bukan mencari. Kita diciptakan untuk menemukan potensi unik yang kita miliki, dan tugas kita adalah mengekspresikan potensi itu dan berbagi kepada orang. Dan yang perlu kita sadari sama-sama, orang-orang di luar sana itu adalah orang-orang yang ada di luar itu adalah carbon copy dari orang-orang yang mereka anggap sukses. Maksudnya apa? Kebanyakan orang di luar sana itu merasa bahwa, oh ini ada orang sukses nih, aku perlu ikuti mentah-mentah 100% segala tindakan dia supaya aku bisa sukses seperti dia. Dan itu bukan sebuah hal yang salah ya. David Thoreau mengatakan menjadi orang lain sudah ada yang punya. Tidak akan Anda menjadi diri sendiri. Karena ketika orang meniru 100% cara orang yang sukses, kecenderungan kita untuk lelah dan kemudian kita langsung bertanya, apakah dia bisa sukses, aku ikuti 100% caranya, tapi kok nggak bisa? Mungkin aku yang nggak capable. Udah niru orang lain, terus karena nggak berhasil dia menyalahkan dirinya sendiri lagi. Double whammy kan. Jadi kayak dia memberikan tekanan yang sangat luar biasa ke diri dia sendiri. Steve Jobs mengatakan hidup kita cuma sementara. Sudahkah kita benar-benar menjadi diri kita sendiri dan mencari potensi unik yang kita miliki dan mengekspresikannya? Itu kenapa gaya tema dari berkembang bersama ini nggak cocok untuk banyak orang, karena banyak orang di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, masih suka untuk mengcopy orang lain, dan itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi dari proses saya memfasilitasi klien, mereka quote unquote cepat sembuhnya setelah mereka menyadari kalau diri mereka unik dan mereka tidak ada keinginan lagi untuk diterima oleh realita ini. Karena banyak orang sedang stres sekarang karena merasa dirinya nggak cocok di lingkungan. Ya, saya bilang kepada mereka, ngapain kita mau diterima di sebuah lingkungan yang secara level consciousness itu berada di bawah kita. Sekali lagi, bukan kita bilang kita yang lebih conscious dibandingkan orang lain, tapi coba Anda perhatikan lingkungan-lingkungan yang sedang membuat grup yang ada di lingkungan Anda. Kalau isi pembicaraan di grup tersebut adalah kompetisi, terutama berkompetisi, bercerita siapa yang paling sial di kehidupan mereka. Kemarin kamu pas COVID di karantina berapa hari? 10 hari. Wah, itu belum parah. Aku yang 30 hari, berarti aku yang menang di sini. Nah, secara logika aja gitu ya, kita juga ngecek ngapain gue mau diterima di grup yang sedang berkompetisi seperti ini gitu. Dan kayaknya kebanyakan grup-grup dengan vibrasi yang rendah ini mayoritas 80%, dan 20% adalah grup-grup yang secara vibrasi tinggi dan berbicara mengenai kemungkinan. Oleh karena itu, kenapa berkembang bersama membuat 2 kali dalam seminggu? Pertama adalah untuk Anda siap-siap di hari Senin, menghadapi bos, teman, dan menghadapi realita, agar Anda tetap bersenang-senang. Dan di hari Rabu adalah check up. Gimana nih hari Senin dan Selasa? Apakah masih waras? Atau karetnya udah mengecil? Nanti kita gedein lagi dengan satsang seperti ini. Satsang adalah pendekatan non-duality mengenai ngobrol bareng, yang sebenarnya satsang yang benar itu bukan yang benar ya. Satsang yang dari sononya gitu ya. Itu kita banyak diemnya, kita banyak meditate-nya, kita banyak merenungnya. Tapi nggak apa, nanti pelan-pelan saya akan semakin sedikit berbicara, kita akan lebih banyak untuk kembali ke dalam. Tapi itu belumlah saatnya, karena kita masih di kondisi yang perlu pemicu untuk menimbulkan sebuah pembicaraan. Anyway, seperti yang saya ceritakan di depan tadi, ide malam ini terinspirasi dari klien saya yang ingin bunuh diri,
yang dia merasa lelah dengan label yang dia punya. Dia adalah seorang ayah, dia adalah seorang suami, dia adalah seorang anak dari seorang ibu, bapaknya udah meninggal, dan dia ingin membahagiakan ketiga orang ini. Dia ingin membahagiakan istrinya, dia ingin membahagiakan anak-anaknya, dan dia ingin membahagiakan ibunya. Kalau Anda sendiri yang saya persif sensitif juga secara energi, Anda mungkin kok nggak ada dianya ya, semuanya untuk orang lain. Ya itulah akhirnya dia mengatakan, kok saya capek Pak, apa saya bunuh diri aja. Kemudian saya jelaskan kepada dia, bagaimana jika kondisi ini yang sedang kamu alami adalah saat yang tepat untuk menghancurkan atau membunuh bukan dirimu, tapi label yang kamu punya. Nah, ketika dia penasaran dengan apa yang dimaksud dengan membunuh label, itu sebenarnya hanya mengingatkan dia kalau dia bukan dari jabatan, dari label yang sedang dia miliki, melainkan dia adalah infinite being. Nah, ketika dia diingatkan lagi kalau dia adalah infinite being, dia mulai mendahulukan dulu kebahagiaannya, sehingga ketika dia bahagia, dia akan lebih mudah untuk menginvite anak-anaknya, istrinya, dan ibunya untuk bahagia. Kenapa saya menggunakan kata-kata menginvite? Ya, karena seberapapun usaha kita untuk membahagiakan orang lain, tapi kalau orang tersebut belum memilih untuk bahagia, sia-sia usaha kita. Dan sayangnya, biasalah ya, para healer ya, kalau orang lain belum memilih bahagia dan kita udah bekerja keras untuk membahagiakan dia dan dia belum memilih bahagia, siapa yang salah? Kita akan selalu menyalahkan diri kita sendiri. Apa aku kurang ya caranya untuk membahagiakan dia? Akhirnya Anda nggak ada waktu untuk mewujudkan mimpi Anda lebih banyak ngurusin kehidupan orang lain. Sekali lagi mungkin kita kedengarannya egois di sini, dan bagaimana jika satu-satunya komitmen yang perlu Anda jaga adalah, sudahkah hari ini dari waktu ke waktu Anda berkomitmen untuk mewujudkan mimpi Anda menjadi kenyataan dengan cara yang bersenang-senang. Karena itu tadi, seberapapun usaha kita untuk membahagiakan orang lain, kalau orang lain tersebut belum memilih untuk bahagia, sia-sia kerjaan kita. Dan menariknya juga, kalau Anda mengekspresikan potensi Anda, mewujudkan mimpi Anda jadi kenyataan, dari energi menjadi reality, dan siapa pendiri Amazon itu, Jeff Bezos, mengatakan gak ada tuh istilah stres. Stres itu terjadi karena semuanya Anda taruh di kepala dan Anda tidak mengekspresikannya. Kalau dari sisi spiritual, kalau Anda merasa stres, bisa jadi semuanya masih berbentuk energi dan Anda tidak mengambil sebuah keputusan untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Dan yang perlu kita sadari sama-sama juga, definisi yang kita punya mengenai berkarya. Karena tadi ada di grup Talk with Energy, ini tuh ada pertanyaan cukup bagus. Dia bertanya, apa sih kenapa self love itu di saya malah membuat saya jauh dengan diri saya sendiri dan membuat saya tidak percaya diri, kalau nggak salah itu statementnya dia. Akhirnya saya jelaskan, yang membuat kita bingung itu sebenarnya definisi yang kita punya mengenai apapun itu. Banyak orang yang bingung mengenai meditasi, iya karena dia masih menggunakan definisi meditasi versi saya misalnya. Itu kenapa saya selalu memberikan di depan itu semacam disclaimer, tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya kesadaran Anda. Karena tugas saya di sini bukan untuk membuat orang percaya dengan saya, karena saya nggak butuh follower. Saya malam ini hanya ingin mengekspresikan potensi saya dengan bersenang-senang, karena ketika Anda bertanya itu seperti Anda itu sedang memfasilitasi saya untuk kembali ke dalam. Itu yang saya suka, kenapa saya selalu membuat kayak gini. Sebenarnya bukan untuk memfasilitasi Anda, tapi Anda itu sedang memfasilitasi saya. Jadi ketika Anda bertanya, saya langsung masuk ke dalam, yang akhirnya ketika besok saya ketemu karena besok saya ada rapat dengan beberapa perusahaan di perkebunan, karena harga buah lagi unik nih. Besok kami rapat dan energi yang saya persif besok itu agak unik dan saya butuh energi yang unik juga gitu. Dan akhirnya saya menarik Anda untuk hadir malam ini untuk memfasilitasi saya. Jadi kita lihat apa yang bakal terjadi ya. Dan yang kedua yang perlu kita sadari adalah kebanyakan orang lupa bahwa kita hanya bisa mengontrol action kita. Kita tidak bisa mengontrol hasil akhir.
Albert Einstein mengatakan definisi orang gila adalah berusaha untuk mengendalikan usaha dia, mengendalikan hasil lahir, dan lupa untuk mengendalikan usaha yang dia bisa kendalikan, yaitu usaha dia menuju ke sana. Gimana sih quote-nya? Orang gila itu adalah orang yang berusaha untuk mengendalikan hasil lahir dan tidak mengendalikan usaha dia menuju ke sana. Artinya apa? Sudahkah kita bersenang-senang dalam mengekspresikan potensi kita? Karena kebanyakan orang sedang terjebak di level stres yang tinggi. Besok ada presentasi, malam ini stres, seperti saya malam ini ya. Besok ada pertemuan, saya sudah stres. Cuma saya baru ingat, oh iya ya, besok kan acaranya, apa yang saya bisa siapkan sesuai dengan kemampuan unik yang saya punya, dan saya bersenang-senang dalam melakukannya, sehingga besok apapun respon, saya tidak peduli lagi, karena saya sudah bersenang-senang dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ketika saya memfasilitasi Bank BTN kalau nggak salah untuk mengikuti sebuah perlombaan public speaking, dan gratitude-nya mereka bisa menang, dan saya dikasih waktu yang cukup singkat saat itu, saya hanya meminta kepada para peserta yang dipilih untuk mewakili Bank BTN ini untuk benar-benar menikmati proses lomba itu, karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Nah, yang awalnya panik karena mereka ingin membahagiakan atau membuat kantornya bangga, membuat bosnya bangga dan sebagainya, saya bilang itu efek samping. Sudahkah kamu benar-benar bersenang-senang ketika berlomba nanti? Sudahkah kamu bersenang-senang menciptakan slide-nya? Sudahkah kamu bersenang-senang dalam mempersiapkan makalahnya dan sebagainya? Nah, ketika mereka fokus ke sana, mereka kepala regunya ya ngubungin saya, Pak, kita menang nih, juara 1 sama juara 3. Nah, dari situ membuat saya semakin yakin bahwa satu-satunya yang bisa kita kendalikan di kehidupan kita adalah respon kita, bukan permasalahannya. Sudahkah Anda bersenang-senang dalam mewujudkan mimpi Anda? Dan ada sebuah quote dari Jack Canfield, penulis buku Chicken Soup for the Soul. Dia mengatakan bahwa tidak ada satupun orang-orang sukses yang saya wawancarai itu tahu masa depan itu seperti apa. Mereka bisa sukses setelah saya tanya, karena mereka mengambil sebuah keputusan apa yang ada di depan mereka. Jadi di sini mungkin kita mulai menyadari orang-orang yang kita anggap sukses dan kita idolai. Coba cek energinya atau coba cek langkah yang dia ambil. Biasanya mereka mengambil sebuah keputusan apapun itu. Nah, bagaimana jika dan ini juga ada research-nya, ketika saya ingin belajar produktivitas, saya langsung tertarik dengan salah satu profesor di Stanford, B.J. Fogg. Dan ketika kita komunikasi mengenai produktivitas, dia nanya, apa yang ingin kamu buat, Rahmat? Saya ingin buat buku, Pak. Om, ya deh, emang om gue. Saya ingin buat buku. Kemudian dia memberikan link, dia mengisi kuliah, memberikan kuliahnya ke anak didiknya. Di mata kuliah itu dia menerangkan sebuah cara pandang yang cukup menarik buat saya, yaitu motivasi tidak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan adalah kebiasaan kecil rutin. Kita nggak bisa berharap dengan motivasi. Dan ini kita bisa lihat nanti awal Januari, yang daftar ke gym itu naik sekitar 70-80%. Dan nanti di tengah bulan terjadi penurunan member gym sampai 60%. Kenapa? Ya itu tadi, karena semuanya mengandalkan motivasi. Oleh karena itu saran saya, karena mumpung ini mau menuju awal tahun, saran saya berhenti menghakimi checklist Anda dari 10 target, mungkin baru terwujud 1, ya jangan dihakimi. Klien saya 2 hari yang lalu panik nelfon saya, ini gimana ya, gue udah bikin tahun ini 10 target nih, tapi cuma 1 yang terwujud, kata dia. Karena kita lama ya, dia udah bertahun-tahun sama saya. Menurut saya dia udah di tingkatan sukses yang sukses lah untuk ukuran realita ini. Tapi itu biasanya kan orang-orang yang tipe A seperti itu, dia nggak melihat pencapaian dia melihat checklist dia. Akhirnya saya bilang, saya ingatkan lagi, di sini kan saya selalu cerita bahwa panah
panah pertama itu tidak sebanding rasa sakitnya dengan panah kedua. Panah pertama adalah realita yang sedang kita hadapi, yaitu checklist dari 10 dia cuman wujudin 1 di tahun ini. Nah, panah yang kedua adalah panah yang kita tusukin ke diri sendiri akibat dari rasa bersalah yang kita serang ke diri sendiri. Tuh kan, tolol sih lo, bego sih lo. Nah, itu rasa sakitnya luar biasa. Nah, ketika saya jelaskan itu, dia mulai menyadari, iya ya, bagaimana jika aku berhenti menyalahkan diriku sendiri dan siapa bilang sisa yang 9 ini tidak bisa diselesaikan karena masih ada waktu kan sampai Desember dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang membuat semuanya menjadi ribet, susah dan berat adalah definisi mengenai target dan goals, definisi mengenai sukses, definisi-definisi lainnya yang Anda masih pegang di kehidupan ini dan biasanya definisi-definisi ini Anda pinjam dari orang-orang yang ada di luar sana yang Anda anggap sudah sukses dan Anda copy paste 100%. Dan Anda lupa apakah definisi sukses versi orang ini yang aku pegangin, yang membuat aku menderita, benar-benar definisi sukses versi aku. Jadi itu kenapa saya bilang di depan tadi, kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda yang di sini, sedang adalah carbon copy dari orang-orang sukses yang mereka anggap sukses dan mereka idolai dan mereka meniru 100%. Namun rata-rata kalau kita tanya apakah mereka sedang menikmati kehidupan ini, biasanya jawaban yang enggak. Dan biasanya mereka menyalahkan diri sendiri. Dia bisa sukses kok aku nggak bisa sukses karena akunya yang nggak capable. Wow, it's okay, itu adalah perjalanan mereka. Paling kita yang berkesadaran di sini bisa lihat, oh begitu ya, buktinya kalau kita meniru orang lain dan kita nggak ngecek ke diri kita sendiri apakah realitas sukses orang itu, definisi yang dia punya, itu cocok buat kita. Karena kita yang berkesadaran biasanya menyadari bahwa sukses adalah ketika aku bisa menikmati setiap proses yang aku lalui. Aku tidak lagi fokus kepada hasil akhir, tapi memastikan bahwa yang aku lakukan sekarang, aku benar-benar menikmati. Nah, biasanya orang-orang yang berkesadaran atau tahu rahasia semesta ada 3 kan ya, frekuensi, vibrasi, dan energi. Dia tahu bahwa nggak penting doa yang aku lakukan, action yang aku lakukan. Yang paling penting adalah frekuensi, vibrasi, dan energi seperti apa sih yang aku pancarkan. Karena Tony Robbins sendiri bilang, energy flows where attention goes. So, it's not about the action itself, tapi kita orang-orang yang sensitif secara frekuensi, energi, dan vibrasi ini menyadari bukan actionnya, tapi energi apa yang mendasarinya. Vibrasi apa yang terpancarkan setelah kita ngambil action itu. Frekuensi apa yang sedang kita tarik ketika kita mengambil action tersebut. Karena banyak orang bilang bahwa aku pingin healing, liburan ke luar negeri, aku pingin healing dengan liburan ke luar negeri. Ketika saya tanya, pas pulang gimana? Udah lebih, enggak, makin berantakan pas gue berangkat ke Jepang kemarin katanya. Anak-anaknya rewel, proses di imigrasi lama, dan sebagainya. Iya, saya jelaskan pada dia, karena lu pas berangkat, itu penuh dengan rasa kurang. Dan lu beranggapan liburan bisa menyembuhkan lu. Enggak. Ketika lu berangkat dalam kondisi yang kurang, Anda akan menarik hal-hal yang sama yang menyebabkan perjalanan Anda seperti. Tapi ketika di awal Anda sudah bersenang-senang, Anda akan mengalami kondisi yang sama selama liburan. Ini yang dimaksud si Tesla. Kakang Tesla bilang kepada kita, rahasia dari semesta adalah tolong ketahui 3 hal yang berfungsi di kehidupan ini. Frekuensi, vibrasi, dan energi yang akan kita gali lebih dalam nanti di masterclass tanggal 28, yaitu energi attack. Karena banyak orang sekarang sedang kewalahan dengan begitu banyaknya dia diserang secara energi, baik sadar atau tidak sadar oleh orang lain. Dan di kelas tanggal 28 nanti akan kita gali apa yang dimaksud dengan energi attack. Bagaimana kita bisa menemukan definisi yang oke, sehingga kita bisa mengolah serangan-serangan energi tersebut dan kita netralkan. Tugas kita bukan untuk menyerang kembali ya, karena saya sangat tidak menyarankan orang-orang yang berkesadaran tinggi untuk menyerang orang lain secara energi, karena biasanya lebih parah kondisi kitanya. Dan ini adalah pembuka dari
teori mewujudkan mimpi menjadi kenyataan, dan kita akan langsung masuk ke Q&A. Kira-kira kesadaran apa yang muncul, apa yang bisa di-shifting energinya, atau kalau tidak ada hubungannya dengan malam ini, apa yang saya bisa menjadi sehingga besok Anda lebih antusias ketika bangun pagi dan berkarya di hari Senin besok. Waktu dan tempat saya persilahkan, apa yang muncul. Ini udah direkam kan ya? Udah. Oke. Pak Sam, terima kasih Pak Rahmat. Barusan kerjaan selesai, ada 7 klien hari ini. Keren Pak Sam. Mantap, mantap, mantap. Ya, silahkan. Apa yang muncul?